goyang-goyang kayak di Dufan gitu. Ini yang fantasi. Tugas saya mengantarkan diskusi ke Dr. Anies Baswedan yang akan jadi pengatur acara lalu lintas diskusi siang hari ini. Tapi sebelumnya mungkin izinkan saya memanggil para narasumber pada diskusi siang hari ini. Yang pertama Mas Sumarjoro. Tadinya beliau ini akan berdua sebagai ekonom dengan Mas Rizal Ramli, tapi tampaknya ada sesuatu yang bikin Mas Rizal nggak bisa hadir pada nggak apa-apa ya? Oh, nggak boleh ya? Tapi nggak apa-apa, ini Mas Umar atau Mas Amir nih di sini? Oh iya, Mas Amir di sana. Malam kembar ini dua kan? Tuker-tukeran ya bisa. Baik, jadi ekonominya jadi satu nih sekarang. Padahal kita ingin membahas ekonomi tapi dari berbagai dimensi kan gitu. Nah, untuk membahas saya mohon kesediaan Mas Anies Mata untuk mengambil tempat ke depan. Mohon tepuk tangan. Saya mulai goyang-goyang dulu nih. Coba duduk. Kemudian Mas Fajrul Rahman, teman saya seangkatan 82 ini. Silakan Mas Fajrul. Budayawan nih, teman saya Pak Taufik Rajen. Mas Taufik Rajen, Mas Harisa Songko nggak bisa hadir ternyata di Indosat ini berhalangan, barusan SMS saya. Kemudian Mas Ahmad Jauhan, tepuk tangan buat beliau wakil pemimpin umum Harian Bisnis Indonesia. Nah, jadi ada wartawannya nanti yang melihat lebih netral lagi kalau dari sini, yang ngomporin katanya. Dan kemudian terakhir rekan saya Pak Bambang Harjo sebagai praktisi karena beliau yang punya kapal dan juga menjalankan bisnis sehari-hari. Nanti dari perspektif bisnis silahkan. Mas Anies, saya kira mengalir saja. Saya akan serahkan ke beliau dan sekali lagi tepuk tangan dulu buat Mas Anies Baswedan. Silakan Mas. Terima kasih Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang menarik, ada Renville versi kedua. Jadi apa kalau buat Bung Anies Mata ini kembali ke habitat, karena Bugis ini habitatnya di kapal memang. Habitat. Siang hari ini Mas Bambang kita akan diskusi bebas ya sebenarnya Bang. Tapi kita menurut rencana kita akan melihat outlook 2011. Jadi kalau berbicara 2011, bagi semua politisi barangkali ada hitungan harinya. 2011 itu berapa hari sebelum 2014? Bukan cuma hitungan tahun, harinya pun kita sudah bisa tahu. Nah, nanti kita dengarkan itu hitungan hariannya dari Pak Anies Mata. Tapi sebelum itu, barangkali kita mulai dari hal yang menyangkut hajat hidup kita, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi seperti apa. Karena bagaimanapun juga, kalau kita lihat, misalnya 2008. Bulan Juli 2008 dilakukan survei terhadap kinerja Presiden SBY dan kepuasan publik terhadap Presiden SBY. Hasilnya, persepsi kepada Presiden SBY itu rendah, electability-nya rendah. Bahkan ketika ditandingkan dengan Megawati, SBY kalah. Bulan Juli 2008 itu tidak lama sesudah nilai tukar, nilai inflasi kita memang tinggi dan kenaikan BBM yang luar biasa tinggi. Efeknya memang begitu besar pada electability. Tetapi harga minyak bulan Desember mulai turun dan momentum kepada electability SBY itu naik terus. Artinya konteks ekonominya itu menjadi penting. Jadi kita siang hari ini mungkin kita bicara ekonomi, lalu kita bicara politik, lalu budaya, dan berikan barangkali kesempatan untuk melihat ini semua secara kritis dari perspektif wartawan yang bisnis. Kalau wartawan yang non bisnis itu agak lain nanti perspektif. Ini wartawan yang bisnis, jadi bisa mencium aroma itu.
Mas Umar, kesempatan pertama, silakan. Terima kasih Bung Anies, bos-bos, Kuya dan Kuyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau alumni ITB ini bangganya itu bukan main, Bung Anies. Jadi sekarang alumni sipil itu tidak begitu puas di kabinet ini karena hanya ada 2 wakil menteri. Padahal waktu saya di pelonco sama Mas Sum ini, ITB itu katanya terbaik dan harus jadi calon presiden, gitu. Nah, kalau dari ITB itu cukup S1 itu bisa jadi presiden. Ya. Tapi kalau IPB harus S3. Kalau UGM ini, wakil presiden aja harus profesor. UI itu paling tinggi cuma ketua DPR. Tetapi yang mengalahkan semua adalah UNPAD. Diropot dari UNPAD pun bisa menjadi presiden. Itulah Ibu Megawati. Karena itu Saudara Fajrul Rahman akan mengalahkan UNPAD karena dia dulu di DO, bukan karena dia pintar dia. Dia itu pintar bukan karena 88. Dia akan menunjukkan bahwa ITB nggak dapat insinyur dari ITB pun bisa jadi presiden. Beda UI. Nah, Saudara Rizal Ramli nggak enak di sini. Masa dua-duanya alumni fisika? Fisika itu kan kecil jurusannya, masa mengalahkan sipil kan nggak enak. Ya baik kalau ekonomi tadi. Ini juga menarik nih, Bung Anies. Nanti Bung Anies bisa menganalisa, Bung Taufik juga. Karena name of the decade itu pertama adalah Bambang. Susilo Bambang Yudhoyono, Bambang Susantono, Bambang gitu tadi. Yang kedua adalah Joko kan, Joko Susanto, Joko Suyono. Nah itu nanti akan jadi calon presiden. Yang ketiga itu Anies dan Ani. Ada Anies Baswedan, ada Ani S. Sri Mulyani. Yang terakhir lagi ada Ani. Itulah calon-calon presiden yang akan dihadapi oleh Fajrul Rahman dan Rizal Ramli. Nah, calon yang akan benar-benar alumni ITB adalah 1, Abu Rizal Bakri. Kedua adalah Hatta Rajasa. Ketiga siapa lagi? Alumni geodesi nih gak ada nih. Amir Sampodo janganlah, kita jadi pengamat aja nih. Tetapi alumni fisika teknik itu ada yang nggak mau jadi menteri, yaitu namanya Karen. Karena gaji di Pertamina itu 250 juta, sedangkan gaji menteri hanya 19 juta. Jadi jadilah dirut BUMN daripada jadi menteri, susah mengenai KPK. Nah tadi Bung Anies mengenai ekonomi, itu di presentasi saya itu adalah prospek 2011 itu baik, tetapi tantangan yang paling berat adalah inflasi gitu. Nah kalau kita lihat juga tadi yang Anda katakan di presentasi itu ada bagian terakhir itu dari survei LSI ya, Desember 2000. Yang menarik dan apa yang perlu kita lihat di 2011, ada politik Jakarta, ada politik lokal, dan ada politik internasional. Silakan Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya ingin memulai ini dengan satu cerita. Jadi saya tanya sama satu teman pengusaha, kalau kita dagang transaksi sama orang, yang disebut dealnya itu dan itu kapan? Dia bilang kalau uang sudah masuk di rekening kamu. Jadi kalau sudah masuk di rekening baru disebut jadi itu barang. Jadi kalau baru MOU, nah itu belum dagangan, bukan bisnis. Tapi kalau sudah uangnya sudah ditransfer, nah itu baru dagang. Jadi dagang. Dan saya kira persoalan kita selama, saya kira bukan cuma tahun 2010 ini ya, tapi sepanjang era reformasi secara umum. Sepanjang era reformasi adalah memindahkan MOU menjadi transfer. Karena itu masalahnya kan, kalau MOU-nya kan sudah sangat banyak. Dan ekonomi itu bukan apa yang kita dengar. Ekonomi itu adalah tentang apa yang kita rasa.
Jadi kalau angka-angka yang disebutkan tadi oleh Mas Umar tadi, angka-angka pertumbuhan itu iya, tetapi apa yang dirasakan oleh kebanyakan orang itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa persoalan pemerintah adalah persoalan delivery. Kira-kira itu masalah utama. Dan sebab kenapa tidak ada delivery itu adalah karena saya kira semua pemimpin selama masa reformasi ini ya, itu termasuk juga pemerintahan sekarang itu punya masalah dalam hal delivery ini terkait dengan bagaimana mengoperate pemerintahan dalam satu sistem demokrasi di mana otoritas itu terbagi-bagi. Itu persoalan pemerintah. Jadi kalau Anda menjadi seorang presiden, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengumpulkan uang yang banyak, berkampanye setengah mati. Begitu Anda jadi, ada 5 pihak yang langsung memotong otoritas Anda. Yang pertama adalah partai koalisi, ya kan? Karena Anda tidak punya hak menentukan menterinya sendiri. So, itu adalah komitmen dari awal ya. Itu satu. Jadi sebagian dari menteri milik presiden itu yang disebut sebagai pembantunya adalah given. Itu masuk dari PKS. Termasuk dari PKS. Yang kedua, DPR itu juga memotong sebagian besar otoritas presiden. Salah satunya di anggaran, ya kan? Dan yang lainnya lagi adalah di legislasi. Gitu. Yang ketiga itu adalah gubernur, itu juga memotong sebagian otoritas. Yang keempat dan yang lebih besar itu bupati. 4 pihak ini memotong sebagian besar otoritas presiden. Dan ada yang kelima, karena Anda stres menghadapi 4 pihak ini, istri di rumah juga marah-marah. Itu nomor 1, bos. Ini sekedar informasi, buat ada capres di sebelah kanan saya dan capres sebelah kiri saya juga. Capres Cipres. Selama belum mertua ikut masih aman. Jadi, nah sekarang pemerintah tidak mengerti, dan saya kira semua kabinet yang ada sepanjang reformasi ini tidak mengerti bagaimana bekerja dalam iklim seperti itu. Saya sejak awal masuk di politik karena pekerjaan saya pekerjaan lapangan, tetap begitu sebagai sekjen. Saya merasakan benar bagaimana mendelivery sebuah rencana itu adalah pekerjaan yang luar biasa beratnya, apalagi saya berangkat dari partai yang benar-benar nol dari awal ya, memulainya. Jadi negara kita ini sebenarnya mewarisi banyak sekali hal yang sangat bagus dari masa Orde Baru. Contohnya adalah kesiapan SDM, karena awal pembenahan pendidikan itu kan di Orde Baru ya. Dan saya kira hampir semua yang hadir di sini produk dari itu kan. Dan teknik sipil kan boomingnya tahun 80-an. Iya kan? 60-an. Gitu. Nah, jadi kalau kita kembali, artinya warisan yang ada dari periode ini sebenarnya ini sudah memungkinkan kita untuk take off. Tapi di sini ada suspend. Ada jeda yang membuat orang jadi tidak mengerti bagaimana caranya bekerja dalam iklim seperti ini. Contohnya yang disebutkan tadi, tantangan tentang pembebasan lahan untuk infrastruktur. Untuk infrastruktur pasti akan ada kesulitan, dan salah satu kesulitannya misalnya pembebasan lahan. Saya tanya sama Pak Menteri Keuangan, Pak Agus. Kata beliau, saya meyakinkan SBY 14 jam untuk menyelesaikan masalah soal pembebasan lahan ini. Tapi setelah 14 jam bicara, tetap saja beliau tidak yakin. Dan alasannya sederhana, ini alasan seorang demokrat. Kalau rakyat tidak mau, bagaimana bisa paksa? Ya kan?